Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu arsalallahu rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah, pagi hari ini kita kembali diizinkan, kembali diberikan hidayatul irsyad, hidayatul taufik untuk memilih aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah. Berharap aktivitas yang sudah kita lakukan mendapat ridha Allah, dinilai pahala oleh Allah, bahkan kita berharap dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah 2 pekan kami tidak membersami jamaah, dan alhamdulillah ini kami mulai kembali mengingatkan kepada jamaah, juga kepada diri kami pribadi, bahwa ada hadis yang agung, hadis yang mulia, ketika Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dengan lainnya, kecuali akan Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat dan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut kita di sisi makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 poin hadirin ketika kita selepas sholat subuh, kemudian saat ini kita mempelajari Al-Quran, yatadarasunahu, saling mengajarkan, kemudian janji dari Allah, ayo akan diberikan as-sakinah, ketenangan. Yang sekarang dalam posisi ngantuk ada hadirin? Ada yang ngantuk. Ini diberikan sakinah justru ngantuk, apa diberikan sakinah justru kemudian betah berlama-lama di masjid ini? Kondisi keramik yang dingin, kemudian hawa yang dibuka pintunya jadi hawanya juga segar seperti itu. Kemudian Allah akan berikan kepada kita semuanya rahmat. Ini janji Allah melalui Rasulullah SAW. Kemudian saat ini hadirin, sekarang kita itu sedang dikelilingi oleh para malaikat. Tapi karena kita iman kepada malaikat dan iman kita itu mengatakan malaikat itu tidak bisa dilihat, maka kita tidak bisa melihatnya. Tapi tolong iman ini lurus hadirin, bahwa sekarang malaikat itu datang. Kalau dulu ketika saya belajar tafsir dari surat Fatir, itu disebutkan kalau malaikat itu nggak cuma datang, malaikat itu mendatangi, dan bahkan mereka itu membuat barisan lebih baik daripada barisan kita sebelumnya. Mana buktinya? Ya kalau mau pakai bukti itu
itu tandanya iman yang diuji. Tapi bukti manusianya saja, bukti jamaah saja. Sekarang hadirin, kalau malaikat itu turun dan membersama kita bersoft-soft, kira-kira kalau soft itu rapat atau enggan? Rapat. Ini soft ada berapa kira-kira Pak? Dari bapak saya ke kanan ada longgar 1. Dari Ustadz Akmal ke Ustadz Agus longgar 1. Nanti dari anak soleh Bilal, Pak Tulus ada longgar lagi 1. Ini gimana cara ngerapetinnya ya? Siapa yang mau maju nih kira-kira nih? Karena disebutkan malaikat itu barisannya lurus rapat seperti itu. Nah, ada yang geser. Ustadz Akmal juga bisa ini geser ke sini. Ustadz Akmal geser ke kanan, Pak Rusdi maju ke depan, bisa. Iya. Nah, boleh seperti ini. Baik. Kemudian Allah akan menyebut nama kita satu persatu di sisi makhluk Allah yang dimuliakan. Disebutkan sisi makhluk Allah ini adalah para malaikat. Nah, kita disebut, mungkin kalau bahasa sekarang tuh di Masjid Al-Amin ada pengajian yang datang, disebutkan mungkin kalau pakai sistem sekolah urutan absennya A2. Itu ada Arif, ada Agus, ada Akmal, kan begitu ya. Nanti urutan huruf E ada Edi dan lain sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini saya sampaikan karena betul kalau kita melaksanakan yang seperti ini dan pengajian atau hobinya orang itu ngaji dan itu menjadi candu, itu ada keberkahan khusus di dalamnya. Nanti insya Allah pada poin kedua kita akan sampai. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian adab. Baik, pada 2 pekan yang lalu kita sampai di poin ini, poin iman bahwa Al-Quran itu hak. Saya sampaikan di awal, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita seluruhnya jangan terjebak. Saya ulang kembali, kita jangan terjebak dengan euforia orang-orang yang menginginkan kalau kita itu pengen menjadi ahlul Quran itu dengan cara menghafal. Disebutkan misalkan, ayo kalau memang kamu pengen menjadi ahlul Quran, ini nih Qurannya dihafal. Ayo segera kamu masuk ke sekolah tertentu. Kemudian di situ ada target hafalan 1 juz, 2 juz. Nanti kalau kamu sudah hafal seluruhnya, maka kamu bisa memakaikan apa Bapak? Mahkota dan lain sebagainya. Mohon izin jemaah sekalian, bahwa poin yang pertama di dalam pemahaman kita terhadap Al-Quran itu bukan hifduhu, bukan menghafalnya, tapi justru al-imanu bihi. Kita harus iman dulu. Dan sekarang hadirin baru kencang banget orang-orang yang pengen meruntuhkan keimanan kita. Nggak apa-apa deh kamu punya hafalan Quran yang banyak, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak punya iman terhadap Quran. Sudah ada gerakan itu dan bahkan gencar di kampus-kampus Islam. Maka poin kedua terhadap Al-Quran ini kami sampaikan, semoga bisa selesai 1 kali pertemuan karena kita akan banyak membuka ayat-ayat Al-Quran. Bismillah. Bahwa urgensi adab yang kedua itu karena Allah membagi manusia menjadi 3 golongan, khususnya ketika manusia tersebut berhubungan langsung atau sedang berinteraksi dengan Al-Quran.
Yang pertama, Allah membuat umat muslim ini khusus jalurnya terhadap Quran. Allah sebutkan kalau orang muslim itu iman kepada Quran itu harus utuh. Dan harapannya kita seluruhnya jemaah, kita utuh nih, iman kepada Quran itu utuh, jangan ada penggalan tertentu. Maka di 2 pekan yang lalu kami contohkan ada ayat yang membuat sebagian ummahat, ibu-ibu itu merasa berpikir 2 kali. Saya ulang kembali, ada ayat yang membuat sebagian ummahat itu berpikirnya 2 kali. Ayat itu dimulai, fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna. Ini ayat sensitif khususnya untuk para ummahat, kecuali yang mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika ada kasus misalkan sampai disebutkan kasusnya, kalau suami Pak Ustadz, suami mau menikah lagi diam-diam, hukumnya boleh apa tidak? Jawaban secara syar'i boleh. Tapi jawaban kemudian dirasakan, kemudian dilihat manfaat madorotnya, disebutkan tidak boleh. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat yang seperti tadi kami sebutkan ini penting untuk menjadi kajian, khususnya kajian di ranah keluarga. Berikutnya, kalau ada orang yang mengingkari seluruhnya, mereka orang-orang kafir, sudah deh, kita tidak usah membahas itu. Meskipun ada orang-orang kafir yang sukanya itu mengkaji Al-Quran, kemudian Allah berikan kesempatan bagi dia untuk mencicipi hidayatul Islam. Kemudian dia mu'alaf, masuk Islam, kemudian justru kesempatan dan peluang dakwahnya lebih besar dibandingkan kita. Ada orang itu. Kita akan bahas orang yang ketiga, yang menerima sebagian dan menolak sebagian Al-Quran. Dia menerima ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, tapi untuk ayat yang lain dia tolak. Oh, ayat ini sudah tidak cocok. Oh, ayat ini untuk saat ini jangan dipakai dulu. Takutnya membuat kesan umat Islam itu ekstrim dan lain sebagainya. Mari kita kaji surat 2 ayat 176. Silahkan Bapak dan Ibu dibuka surat nomor 2 176. Baik, sudah ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Allah menjelaskan ada di atas tanda-tandanya orang yang seperti itu karena Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu mereka dalam perpecahan yang jauh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita ketika ada ayat yang memang kita belum mampu memahami ayat itu adalah bertanya kepada ahlul ilm. Kita bertanya kepada orang yang lebih senior dalam ilmu, kapasitas intelektualnya lebih banyak dari kita. Kemudian setelah itu ketika kita mendapat informasi ternyata beda dengan pemahaman kita sebelumnya, maka kewajiban kita adalah mendengar. Baik Pak Ustadz, seperti itu ya Pak Ustadz ya.
kok berbeda dengan pemahaman saya selama ini? Maka kemudian kita ngaji. Inilah poin terpentingnya kita itu ngaji. Di antaranya selain untuk menambah iman, juga boleh ngaji itu untuk adu argumen, itu boleh. Jadi ngaji berbekal kuping, ngaji berbekal telinga saja, tidak melakukan adu argumentasi itu juga ngaji yang mohon maaf masih levelnya di bawah. Karena diskusi di dalam pengajian itu boleh. Misalkan nanti setelah selesai kajian ini, kemudian di antara jamaah ada yang nggak cocok dengan yang sudah kami sampaikan, ayo kita itu diskusi saja. Enggak kok kemudian ngambek, kemudian keluar dari pengajian. Enggak. Diskusi dulu, kita lihat mana kitabnya, referensinya apa. Oh, referensinya ternyata bagus dan ternyata yang disampaikan jamaah lebih kuat argumentasinya dibandingkan yang disampaikan ustadz. Maka ustadz sikap dan adabnya tunduk kepada yang lebih benar. Begitu pula sebaliknya, kalau ternyata yang difahami jamaah ternyata tidak lebih kuat argumentasinya dibandingkan yang disampaikan oleh ustadz, maka kewajiban jamaah untuk merubah sikap dan keyakinannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jenis ketiga, orang yang mengimani sebagian ayat kemudian kafir terhadap ayat lainnya. Alhamdulillah atas izin Allah saya siapkan contohnya. Surat Al-Anbiya ayat 107. Silakan dibuka. Al-Anbiya nomor suratnya 21. Nomor suratnya 21, ayatnya 107. Ini ayat yang diterima hadirin. Ini ayat yang diterima oleh semua kalangan orang-orang muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini semuanya mempercayainya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, tujuannya untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Tapi tolong hadirin, ayat ini jangan ditutup. Kemudian hadirin silahkan membuka surat Al-Fat, nomor suratnya 48, ayatnya yang ke-29. Al-Anbiya-nya jangan ditutup, surat nomor 48 tolong dibuka. Surat nomor 48 ayatnya yang ke-29. Baik. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama sampai akhir ayat tadi. Muhammadur Rasulullah. Allah menyatakan Muhammad itu utusan Allah. Tadi surat Al-Anbiya ayat ke-107 juga mengatakan Muhammad itu utusan Allah. Kemudian disebutkan ayatnya ke-107 tujuannya rahmatan lil alamin. Kalau di ayat yang ini
tandanya Muhammad itu dan umat Muhammad itu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tandanya umat Muhammad itu tegas sama orang kafir. Sama orang kafir itu urusan prinsip, urusan akidah tegas. Gak ada ceritanya sama orang kafir kok tawar menawar, itu gak ada. Untuk urusan akidah tegas. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Tegas itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah ada orang yang kemudian mengatakan, oh karena kita sedang berbangsa, kita sedang bernegara, ayo dong kita hidup dalam damai. Apa contoh hidup dalam damai? Yang pertama misalkan kalau orang muslim sedang berhari raya, maka banyak orang-orang yang selain agama muslim memberikan ucapan. Sebaliknya dong, ketika kita berhari raya, tolong kalian umat muslim bikin spanduk, bikin banner, ucapin juga dong untuk kita. Seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk urusan prinsip bismillah. Untuk urusan prinsip bismillah. Kita punya izzah. Kita punya keteladanan yang mulia. Insya Allah banyak waktu ada kisah-kisah yang khusus tentang yang seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini surat Al-Anbiya 107 dan surat Al-Fath ayat 29 sering, mohon maaf, sebagian kaum muslimin timbangannya terhadap dua surat ini tidak sama. Kalau dengan surat Al-Anbiya ayat 107, aku terima banget rahmatan lil alamin. Tapi ketika membaca ada asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, dulu orang muslim yang dimana dulu nih. Wah, kalau orang muslimnya ternyata dia ngacak-ngacak pengajian kita, jangan boleh masuk ke tempat kita. Padahal dia orang muslim nih. Harusnya dengan orang muslim itu ruhama'u bainahum, lembut begitu. Belum lagi ketika dikaitkan dengan ayat lain, ketika Allah memberikan tanda rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Dalam ayat Al-Quran, rahmat Allah itu salah satunya diberikan kepada orang yang lembut hatinya. Dalam kelembutan itu nanti akan ada keteladanan. Ketika orang sudah lembut hadirin, maka dia akan mudah untuk wajahnya itu menampilkan wajah yang manis, wajah yang mudah tersenyum, nggak kecut, nggak cemberut, khususnya sama-sama orang muslim. Ketemu orang Islam, dia ucapkan Assalamualaikum Pak Joko, Waalaikumsalam Pak Ari, enak gitu. Kalau ternyata saya mengucapkan Assalamualaikum Ustaz Akmal, masih itu udah enak. Assalamualaikum Pak Edi, wah ada apa ini? Tapi beda. Pak Yus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari, enak. Oh, ada ikatan. Aku dalam kondisi damai, dalam kondisi nyaman, kamu juga seperti itu. Ada lempar-lemparan pahala. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, pahalanya 10, dijawab Waalaikumsalam warahmatullah, dia mendapatkan pahala 20. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini real, ini nyata. Ada sebagian orang muslim yang memang kurang nyaman dengan ayat-ayat seperti surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Kita lanjut. Begitu juga jenis ketiga, mereka sering dan senang membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita lihat surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ini bunyinya apa ini? Nomor suratnya 49, ayatnya yang ke-13.
billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dibandingkan dengan surat nomor 58 namanya Al-Mujadilah, ayatnya yang ke-22. Nomor suratnya 58, ayatnya yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min, sampai ayat akhir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ayat 13 surat Al-Hujurat itu enak kita menerimanya. Wahai sekalian manusia, ini nanti kajian secara khusus. Wahai sekalian manusia, wahai orang-orang manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita itu pilihannya hanya dua, laki-laki atau perempuan. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita seluruhnya saling mengenal. Ada Jawa, Sunda, dan sebagainya, ada orang Indonesia, orang Melayu, dan lain sebagainya. Tujuannya lita'arafu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bandingkan. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Allah mengatakan, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau memang kita itu punya iman kepada Allah dan hari akhir, gak bisa loh kita itu berkasih sayang. Gak boleh kita itu ada rahmat, ada sayang kepada siapa? Kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia itu bapaknya, meskipun dia itu anaknya, saudara-saudaranya, anak keluarganya. Hadirin rahimahullah, coba dua ayat ini direnung-renungkan. Kalau ada ayat, oh ternyata atas izin Allah misalkan keluarga kita seluruhnya soleh dan solehah, tapi sebagian kaum muslim yang lain keluarganya itu ada yang beda agama. Bapaknya mungkin muslim, kemudian salah satu putra atau putrinya ada yang berbeda agamanya. Itu nanti gimana muamalah dalam rumah tangga? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu berat bagi orang-orang yang hatinya itu tidak lurus, imannya terhadap kitab suci itu kurang untuk menerima ayat-ayat yang seperti tadi kami baca. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi PR bagi para dai, bagi para juru dakwah untuk memposisikan ayat demi ayat itu dalam kerangka yang tepat. Ayat ini jangan diseret kemana-mana, jangan dibikin longgar sedemikian rupa. Tapi ayat itu gimana maksud Allah dan Rasulnya, ini bagi PR bagi para juru dakwah. Menjelaskan ayat-ayat yang tentang ruhama'u bainahum asyidda'u
alal kufar itu seperti apa? Belum lagi ketika nanti kajian adab harus ada penjelasan bagaimana hukumnya muamalah dengan orang-orang yang memang berbeda agama dengan kita. Mana batasannya? Kita harus ngaji, hadirin. Ngaji. Oh, kalau dengan orang-orang muslim itu bagaimanapun juga dia, ayo kita itu boleh kirim-kiriman doa. Orang muslim itu boleh kirim-kiriman doa. Buktinya mana? Misalkan ketika khutbah Jumat. Kalau hadirin mendengarkan khutbah Jumat itu, di ujung-ujung khutbah para khatib kemudian mendoakan kita, dan itu doanya bagus. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu bagus doanya. Al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allah yarham Ustaz Ahzami Samiul Jazuli, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu ditambah selain Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Beliau menambahkan alladzi syahidu laka bil wahdaniyah wa bi nabiyyika bir risalah wa matu ala dzalik. Bagus sekali doanya. Doa itu silahkan sebanyak mungkin kirimkan untuk saudara-saudara semuanya. Ya Allah, untuk jamaah Al-Amin berikan kesehatan. Untuk jamaah Al-Amin ya Allah berikan ukhuwah yang baik. Untuk jamaah Al-Amin ya Allah mendengarkan kajian berikan pemahaman yang sempurna. Ketika mungkin ada perbedaan berikan hidayah secara pelan-pelan ya Allah, agar tidak terjadi sesuatu yang menimpa saudara kami sendiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi PR dari juru dakwah, PR bagi khatib-khatib Jumat. Ketika menjelaskan ayat itu tidak boleh pilih-pilih, harus runtut. Makanya ketika kajian tafsir Ustaz Akmal sudah tafsir tentang ya ayyuhan nas, nanti harus ada tafsir ya ayyuhalladzina amanu. Nanti harus ada lagi tafsir yang lebih dari itu, tafsir tematik tentang ayat kaitannya dengan ayat yang lain. Ayat ini nyambung dengan ayat yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut kembali. Terkadang hadirin, keimanan sebagian umat ini mudah atau bisa goyah dengan adanya pemikiran-pemikiran baru. Kalau dari catatan yang saya baca, beliau penulis buku, penulis risalah tersebut tidak mau mengatakan pemikiran baru. Beliau ingin ada omongan pembodohan baru, khususnya buat para ikhwan, para jamaah laki-laki. Karena ajakan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap Al-Quran itu nyata. Ada komunitasnya, mereka berkumpul untuk melakukan tafsir ulang terhadap beberapa ayat Al-Quran. Itu ada hadirin. Pernyataan bahwa Al-Quran itu produk budaya. Al-Quran itu karena dulu turunnya di Arab, Indonesia ini bukan Arab. Indonesia ini ya Indonesia dengan keunikannya. Maka tolong kepada bangsa Indonesia, kepada orang yang hidup di Indonesia, ketika menerima Quran, tolong dilihat dulu sesuai atau tidak dengan budaya kita. Kalau nggak sesuai, ya biarkan saja. Itu menjadi produk budayanya Arab. Jangan diikuti. Itu mau mereka. Dan mereka gencar melakukan hal itu. Jangan dikira mereka diam saja. Mereka gencar. Maka khotib Jumat, juru dakwah harus mengatakan ini. Nah, jangan dulu menghafal Quran sebelum kamu itu bagus keyakinannya terhadap Quran. Karena dulu pun begitu. Rasulullah SAW mendidik umatnya, sahabat saat itu pun begitu. Bareng ngapal Quran oke, tapi iman juga. Kalau sekarang izin, sepertinya lebih cenderung untuk menghafal Quran, tapi pointer untuk iman ini belum ditanamkan dengan baik.
Maka mohon izin hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang bapak kalau dikaruniai anak yang anak ini gemar membaca Quran, kemudian memiliki hafalan Al-Quran yang banyak, maka kewajiban bapak itu selain membersamai anaknya tumbuh menghafal Quran, bapak juga berkewajiban untuk menerapkan poin demi poin yang anak itu sudah hafal menjadi praktek keimanan harian. Anak sudah hafal Qul huwallahu ahad, bapak sudah hafal Qul huwallahu ahad, maka kewajiban bapak adalah menjelaskan Qul huwallahu ahad menjadi praktek harian dalam rumah. Jangan cuma senang anak menghafal Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya sudah hafal juz 30. Bapak sudah hafal juz 30 juga. Saya kan sudah sepuh Pak Ustaz, susah hafalnya. Tidak boleh. Bapak juga harus terlihat kajian, mengikuti kajian Quran, ikut menyimak bacaan Quran anaknya. Bapak nggak boleh diam. Belum lagi ketika bapak mendengar misalkan ayat yang tadi dibaca oleh imam, masya Allah, coba diterangkan itu kepada anak-anak kita. Ustaz, saya nggak punya kapasitas ilmunya. Ya sudah, bawa anak dan bapaknya ngaji, diamprokin di tempat pengajian. Ini loh nak, tafsir ya ayuhan nas itu seperti ini nak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan bahwa Al-Quran itu produk budaya itu benar dan digaungkan bukan hanya oleh orang-orang Indonesia, tapi oleh orang yang lisannya ini juga berbahasa Arab. Mereka membuat tulisan, mereka membuat buku. Buku itu kemudian jadi rujukan penelitian ilmiah orang-orang Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Atau adanya pernyataan bahwa kita harus memilih mana teks yang masih relevan dan yang tidak relevan. Banyak. Misalkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini sering dibaca di Masjid Al-Amiyah. Ayat ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha, sampai ayat itu berbunyi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kemudian orang mengatakan dari ayat ini, siapa di antara kita, artinya barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ustaz, ayat ini mengatakan barang siapa melakukan kebaikan seberat dzarrah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Maka Ustaz, orang-orang itu nggak perlu beragama dengan baik, nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah, yang penting hidup dalam kebaikan, maka nanti dia akan menemui pahala. Coba ayat ini kok ditarik ke sana, itu repot kalau kita nggak tahu. Apalagi kalau kita cuma hafalan saja, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai nanti membaca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita nggak tahu tuh kalau di situ ada pemahaman besar, konsekuensi logis. Kalau kamu mau ditulis pahalanya oleh Allah itu iman dulu, syahadat dulu, Islam dulu, baru ditulis pahalanya. Kalau bukan orang Islam minta ditulis pahala, ya berat. Seakan-akan kalau kita masuk dalam kampus, kalau dunia ini lembaga pendidikan, Allah mengatakan, ayo masuk ke lembaga pendidikan ini. Nanti alumni dari kampus itu bisa masuk surga. Karena ada Pak, orang yang asli alumni dari universitas tersebut lulus membawa ijazah, pantas untuk masuk surga. Itu ada. Ada juga orang yang nggak masuk ke universitas tersebut, kemudian dia masuk ke percetakan,
copy paste ijazah, kemudian pura-pura, nih aku alumni dari ijazah dari kampus ini, cocok dong aku untuk menjadi pejabat-pejabat tertentu. Hadirin rahimahullah, Allah mengatakan kalau kamu bukan orang beriman ya tidak bisa mendapatkan pahala demi pahala. Maka mindset kita sebagai orang mukmin, saya bertanya hadirin, kalau ada orang selain agama Islam, dia itu gemar berderma, apa istilahnya, panjang tangan ya, kalau senang memberi itu Dermawan. iya istilahnya panjang tangan atau riang tangan atau apa? Apa ya? Senang memberi itu apa Pak? Dermawan ya pokoknya. Iya, senang memberi. Tapi atas izin Allah dia itu belum beriman. Kira-kira dicatat pahalanya apa tidak Pak? Coba. Nah itu PR besar buat para dai, para juru dakwah. Maka ketika saya jazakumullah khairan saat kemudian direkam begini, itu saya sering ngelihat YouTube, kemudian saya klik, saya ulang kembali, ada nggak omongan saya yang salah ya? Jangan-jangan ada yang salah. Kalau ada yang salah, kemudian ada orang yang nonton YouTube itu dengan omongan saya yang salah dia melakukan, berarti saya MLM dosa. Ngeri juga. Maka ketika ada YouTube begini, saya bisa mengevaluasi. Insya Allah yang aku sampaikan benar, sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis. Jadi semua kayak bagus. Begitu. Ini kerjasama bagus. Begitu pula bapak-bapak semuanya punya tugas besar untuk memberikan keteladanan kepada orang-orang yang memang belum belajar, belum tahu. Muncul pula pernyataan bahwa Al-Quran ini suci atau dianggap suci. Ini tadi malam saya membuka kembali Dr. Adian Husaini. Ketika dulu saya dan Ustaz Akmal belajar bersama di Kalibata 2. Dulu pernah mempelajari yang seperti ini. Kemudian saya buka kembali, ternyata harapan orang-orang itu, Quran ini Pak yang ada di depan kita, itu cuma seperti buku-buku biasa. Ya cuma seperti kertas begini. Bapak berani Pak nyoret-nyoret Quran ini Pak? Dikasih apa namanya, stabilo, wah berani Pak, mikir 2 kali kita. Oh jangan-jangan nanti gimana ini. Kemudian berani Pak kita membiarkan ada sobekan Quran di bawah, padahal kita melihatnya tidak berani. Ada sobekan Quran di bawah, iman bergerak, ambil kalau ada tempat yang tinggi. Bahkan adab meletakkan Quran itu tidak boleh sejajar dengan kaki. Maka saya bersyukur betul di masjid ini saya belum melihat, belum pernah melihat ada jamaah yang meletakkan Quran itu begini ini, kemudian dia berdiri sholat. Saya pernah melihat ada jamaah itu meletakkannya di tembok depan sini begini. Nah, saya bersyukur itu bagus sekali ini. Begitu. Belum lagi ketika numpuk Al-Quran di rumah, numpuk begini, kemudian di atasnya ada handphone misalkan. Wah, hati-hati sekali. Al-Quran itu urutannya begini, ini paling ada paling tinggi, ya ini begini numpuknya. Quran itu paling atas. Tapi jangan kemudian karena numpuknya paling atas, kemudian dapat beralasan. Enggak nyampe Allah, enggak nyampe ketinggian, maka enggak pernah dibaca. Begitu hadirin rahimahullah. Perbedaannya, jika Al-Quran dianggap suci, maka ada kemungkinan kesalahan di dalamnya. Nih Pak, kalau Al-Quran cuma dianggap suci, bukan suci seluruhnya, maka ada kemungkinan ada kesalahan nih. Kalau Bapak kemudian membandingkan dengan yang dilakukan oleh petugas di Masjidil Haram, itu kurang tepat. Di Masjidil Haram itu Pak, di Masjid Nabawi, kalau Bapak ingin wakaf Al-Quran, itu harus milih. Nggak bisa sembarangan Al-Quran yang dijual di pasar, Bapak ambil, kemudian Bapak letakkan di masjid. Kira-kira Pak, dalam waktu 24 jam, Quran ini udah nggak ada. Udah diambil sama petugas. Karena di sana dibikin steril, hanya Quran cetakan Saudi yang bisa masuk ke situ. Ada stempelnya di belakang. Biasanya 2 stempelnya. Stempel kanan
itu mengatakan dari mana Quran ini dicetak, stempel kiri itu nomor Al-Qur'annya. Meskipun cetakan Mesir model covernya sama, itu mereka tahu ini bukan cetakan Saudi. Kenapa seperti itu mereka menjaga? Satu di antaranya menjaga originalitas Al-Qur'an. Begitu. Maka kalau nanti Pak Agus membawa jamaah lagi, diberitahu tolong itu. Saya juga dapat info ini dari mahasiswa. Tidak bisa Pak Ustadz langsung meminta kepada jamaah membeli Quran di sembarang tempat. Kemudian Quran itu dibawa ke masjid, diletakkan dengan niatan wakaf. Niatnya semoga sampai, tapi Qurannya akan segera hilang. Hadirin rahimahullah, ini itu suci seluruhnya. Suci seluruhnya. Jangan cuma dianggap suci. Yang suci itu ayat-ayatnya, lembaganya ini enggak suci, jangan. Ini semuanya suci. Maka kalau sudah seperti itu, kita imannya utuh. Ya kita baca, ya kita imani seluruhnya. Seperti itu yang diperimani warahmatullah. Kalau ini cuma dianggap suci, ini seperti kertas. Ya seperti gini, dicoret-coret, dibikin gambaran. Bahkan kalau mungkin anak kita aktif, ketika nggak menemukan buku, disobek, bikin kapal-kapalan, coba itu ngeri. Maka kalau ada rahimahullah, poin iman kepada Quran ini terus menjadi kajian yang spesial. Berikutnya, kita masalah jaga sudah 2 kali bunyi. Belum ya. Baik. Pembodohan berikutnya dengan akhirnya masyarakat Muslim yang meragukan otentikan Al-Quran. Jelas ayat-ayat dalam Quran itu sudah mengatakan, misalkan Al-Baqarah ayat 2 bunyinya gimana? Alif Lam Mim dzalika. Betul, hudan lil muttaqin. Berikutnya dalam surat Fussilat ayat 42 bahwa Al-Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya, semua itu benar. Dari Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas minal jinnati wan nas benar semuanya. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab memegang dan membaca lembaran Taurat, Rasulullah kemudian bersabda, apakah engkau merasa ragu wahai Umar? Demi yang diri Muhammad berada di tangannya, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, tidak boleh bagi dia melainkan harus mengikuti aku. Ini sebagai bukti bahwa kitab suci yang sudah turun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Quran sekarang yang menjadi satu-satunya panduan. Di sini hadirin ada cara mengimani Al-Quran dan ini silahkan dibaca saja. Meyakini bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah, membenarkan semua muatan dan isi Al-Quran, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dengan ridho, kemudian mengimani bahwa kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran akan sudah tidak menjadi pedoman lagi. Itu ada. Nah, kalau muncul pertanyaan, jadi kenapa hadirin semuanya kepada jamaah? Kenapa kita itu berpuasa Ramadan? Jamaah, kenapa kita ini sholat? Jamaah, kenapa kita ini haji ke Mekah? Gak ke tempat yang lain. Kenapa babi itu tidak kita makan hadirin? Jawabannya karena kita sedang beriman dan percaya dengan kebenaran Al-Quran. Ini penting disampaikan untuk anak-anak kita yang sekarang anak-anak kita ini sudah pada rajin menghafal Al-Quran. Sampaikan kenapa babi itu haramnya? Ya karena kamu sudah iman sama Quran. Kenapa kamu diminta sholat? Nah, ya karena kamu iman sama Quran. Kenapa kamu nanti dilatih infak, dilatih sodako? Karena nanti ada kewajiban zakat. Kenapa kemudian kamu haji itu di tempat khusus dengan waktu-waktu khusus? Nggak bisa haji itu memilih tanggal untuk keamanan, biar kita nggak banyak yang terjadi sesuatu, maka haji itu dibikin. Untuk bulan Muharram, haji Asia Tenggara, Safar, haji Afrika, Rabiul Awal, haji orang-orang Amerika. Tidak bisa seperti itu. Sudah ada. Hadirin rahimani warahmatullah.
terakhir kami sampaikan ada 3 cara untuk membuktikan kebenaran Al-Quran biar kita ini iman. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan budaya Arab. Saat itu ya, saat Al-Quran ini turun. Saat Quran ini turun, ketika orang Arab gemar menyembah patung, Al-Quran justru melarang menyembah patung. Ketika orang Arab senang dengan minuman keras, senang zina dan lain sebagainya, justru Al-Quran membantah hal itu. Ini menjadi bukti bahwa Quran itu bukan budaya Arab. Seandainya Quran ini budaya Arab, maka Al-Quran isinya harusnya semuanya menegaskan tentang budaya-budaya itu. Zina boleh, zina itu bagus, tujuh manfaat zina dan lain sebagainya. Harusnya begitu kalau Quran ini budaya Arab. Atau kalau Al-Quran ini memang budaya Arab, yang orang Arab saat itu semuanya nyembah patung, harusnya di sini ada bunyi ayat nyembah patung itu baik banget. Itu merupakan pengabdian yang suci kepada Tuhanmu. Harusnya begitu. Tapi kenapa Al-Quran ini dinyatakan bukan budaya Arab? Karena di dalam Al-Quran ada pembersihan terhadap budaya nyembah patung, budaya zina, budaya minum minuman keras. Seperti sebagaimana kita di sini, kalau di masjid ini misalkan orang diminta untuk bikin pedoman, ayo bikin standar operatif prosedur, bikin SOP, bagaimana orang itu masuk masjid, di masjid ngapain aja. Tentu dilihat dari budaya setiap harinya. Oh, biasanya orang itu jamaah rapat. SOP yang pertama, imam harus melihat ke belakang dulu, melihat posisi jamaah sudah lurus atau belum. Kalau ternyata ada jamaah yang belum lurus, imam harus menegur stop atau sawu. Oh, ternyata ada jamaah yang masih anak-anak. Jamaahnya ini sepertinya belum balik, maka sudah disiapkan shop khusus anak-anak. Maka seorang imam mengingatkan, mohon izin adik, bapak, tolong adiknya dibawa ke belakang, diletakkan ke barisan jamaah anak-anak. Harusnya begitu, SOP-nya itu mendukung budaya dan kebiasaan masjid. Tapi Al-Quran ini bukan budaya Arab, karena isinya di dalam Al-Quran justru menolak semua budaya Arab saat itu. Ini sebagai bukti kalau Quran itu benar, bukan dari Rasulullah, tapi turun dari Allah. Yang kedua, Pak, adanya tantangan dari Allah untuk membuat tandingan Al-Quran. Ini tidak bisa dijawab. Allah nantang dalam surat 11 ayat 13. Nanti dibuka, boleh difoto, nanti dibuka. Surat 11 ayat 13, Allah menantang, ayo bikin 10 surat. Musailamah Al-Kadzdzab sudah bisa beberapa surat, surat kelinci, surat gajah, saya lupa, dan beberapa surat yang lain. Itu Musailamah Al-Kadzdzab bikin surat-surat pendek-pendek, surat gajah, surat kelinci, dan lain sebagainya. Tapi ketika didengarkan itu enggak nyaman. Ketika Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu Allah enggak cerita gajah. Gajah telinganya lebar, hidungnya panjang, kakinya 4. Allah enggak cerita itu. Tapi Allah cerita tentang perjuangan yang luar biasa. Bagaimana proses kelahiran orang mulia, bagaimana proses penjagaan Ka'bah, bagaimana ada burung yang siap membunuh atau mungkin memberikan hukuman kepada orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Nama suratnya Al-Fil. Tapi Musailamah Al-Kadzdzab bikin surat kelinci, bikin surat tandingan Al-Fil dengan jenis gajah bentuknya. Nggak sama. 10 surat tidak berhasil. Akhirnya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 23, ya udah deh, kalau kamu nggak bisa bikin 10 surat, 1 aja. Ternyata sampai hari ini juga nggak bisa. Maka Quran yang sekarang di hadapan kita masih orisinil, masih asli. Yang terakhir hadirin, nomor 3, cara membuktikan kalau Quran ini buatan dari Allah, bukan dari Rasulullah SAW, bahwa Muhammad itu ummi. Saya sampaikan berulang, Rasulullah itu ummi.
disebutkan ummi adalah la yaqra wa la yaktub. Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, buta huruf. Tapi buta huruf di sini enggak bodoh. Sekarang Pak, kalau ada orang buta huruf sekarang itu kan bodoh ya Pak ya. Karena dia nggak bisa melihat, misalkan pintu masuk masjid ikhwan, pintu masuk masjid akhwat, kemudian ya dia orang bisa, orang banyak ilmunya. Tapi di zaman itu karena memang rumitnya bahasa Arab dan tidak mudahnya ditemukan kertas untuk menulis alif, ba, ta, nggak mudah. Maka orang buta huruf saat itu nggak sedikit, banyak orang buta huruf. Termasuk satu di antaranya Rasulullah SAW. Tapi ada tujuan yang mulia baliknya. Nah, tokoh sastrawan Quraisy disebut namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu selalu mungkin. Dia kemudian mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu tentang syair-syair berbahasa Arab. Tidak ada yang lebih tahu dibandingkan syair-syair Arab selain aku. Kemudian dia mengatakan sebagai bukti Al-Quran, sungguh apa yang dibaca Muhammad itu bukanlah ucapan manusia. Karena konsisten terus. Ketika misalkan ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Siapa yang tahu kalau manusia itu diciptakan dari alaq? Saat itu siapa yang tahu? Kok Nabi Muhammad tahu? Gak mungkin juga dengan khayalan Muhammad, atau mungkin dengan ide-ide visioner Muhammad. Gak mungkin. Dia itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi darinya. Maksudnya tinggi itu sangat hebat. Ayat-ayatnya itu hebat. Gak ada yang bisa menandingi meskipun sekelas Al-Walid bin Mughirah. Gaya bahasa Quran dan hadis itu beda. Gaya bahasa Al-Quran itu indah. Silahkan Bapak nanti membuka di rumah 3 ayat ini Pak. Surat Hud ayat 1, Surat Yunus ayat 1, Surat 43 ayat 4. Tolong dibuka. Dilihat itu ayatnya. Oh, ternyata memang Allah sendiri yang mengatakan kalau Al-Quran itu indah gaya bahasanya, bikin orang itu terpesona. Oh, banyak orang-orang ketika mendengar ayat Quran itu bisa meneteskan air mata. Mendengar ayat Quran kok bisa nangis. Masya Allah. Kemudian surat Maryam ayat yang keempat. Ini cerita Pak, surat Maryam ayat yang keempat tentang adanya bahasa metafora di dalam Al-Quran. Dalam surat Maryam ini spesial betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wahanal 'adlu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Masya Allah. Ketika Allah mengatakan, ya Tuhanku, ini perkataan Nabi Zakaria, ya Tuhanku, sungguh tulang-tulangku lemah dan kepalaku telah dipenuhi oleh uban. Ini sudah ditafsirkan, sudah diterjemahkan dengan menggunakan gaya tafsir. Tapi kalau Bapak belajar bahasa Arab satu persatu, ishta'ala itu menyala, menandakan bahwa ubannya Nabi Zakaria saat itu bukan setengah-setengah, bukan cuma ada di kanan sedikit, depan sedikit, atau mungkin seperti bapak-bapak yang hadir. Mohon maaf, ini saya alhamdulillah yang banyak belum banyak. Kalau misalkan saya sebut misalkan Pak Yus di depan saya, Pak Yus itu uban sudah ada, tapi masih didominasi rambut warna hitam, belum bisa disebut washta'ala. Washta'ala itu bersinar, mencolok seperti matahari yang baru muncul pagi hari. Ishta'ala. Al-Quran menyebut itu, harusnya gak usah begitu wahai Quran kalau tadi yang bahasa manusia. Tapi karena memang Al-Quran itu majasnya itu bagus, Allah menyebutkan washta'ala
membuktikan bahwa seluruh kepalanya Nabi Zakaria putih. Masya Allah, bagus sekali, majas di dalam Al-Quran. Belum lagi ayat yang sering kami sampaikan kepada hadirin, wasubhi idza tanaffas, dalam surat At-Takwir ayat 18. Subuh disebutkan. Surat At-Takwir itu surat berapa surat Pak? Justik ya, boleh ya. Tandanya sudah mencium aroma dari belakang gitu tandanya. Ya, ini biar sampai titik hadirin. Mana surat? Iya betul, surat At-Takwir 81, wasubhi idza tanaffas. Ayat berapa ini? 18. Iya baik. Ayatnya Allah mengatakan, dan demi subuh apabila fajar menyingsing. Subuh apabila fajar menyingsing. Ini arti sudah masuk dalam tafsir. Tapi disebutkan tanafas, itu artinya apa Pak? Bernafas. Begini. Subuh kalau bernafas menandakan orang kalau di waktu subuh nggak ada tidur. Coba. Ini majas yang luar biasa. Subuh itu melek, tanafas. Subuh itu waktunya kita aksi. Ya ada sholat subuh, ya ada tilawah, ya ada kajian. Subuh idza tanafas. Al-Quran menggunakan itu. Subuh itu orang-orang bernafas, ngos-ngosan, kayak orang jalan, kayak orang lari. Itu subuh. Maka orang-orang yang di pasar, kemudian setelah selesai dari aktivitasnya pulang, kemudian membuka warungnya di jam 6, jam 6:30, mereka justru praktek ini, wasubhi idza tanafas. Mereka berniaga saat itu. Subuh nafas, ngos-ngosan, berkeringat dia, nggak tidur. Hadirin rahimahullah. Sampai di sini poin kedua atau kepada Al-Quran. Saya mendoakan kepada hadirin, juga kepada saya pribadi, anak-anak saya, keluarga. Semoga kita bisa iman kepada Al-Quran. Karena ujiannya iman kepada Al-Quran itu sampai akhir hayat. Ujian iman kepada Al-Quran itu sampai kita dicabut rohnya oleh Allah. Maka jangan pernah berhenti atau mencukupkan diri kita hanya dengan menghafal Quran. Jangan. Kalau anak kita sudah hafal amma yatasaalun anin naba'il adim, tugas orang tua, tugas bapak adalah menjelaskan apa itu anin naba'il adim, apa itu amma yatasaalun. Itu tugas orang bapak agar lancap imannya di dalam jiwa anak-anak kita. Barakallahu fikum. Saya lebih 2 menit, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya